Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik menjelang sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Suatu kesyukuran bagi kita semua sudah diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke. Untuk materi hari ini kita akan membahas terkait pangan fungsional. Jadi apa sih itu pangan fungsional ya? Oke, Ibu mohon izin share screen ya. Oke, mohon maaf, apakah materinya udah terlihat di layar adik-adik? Sudah, Ibu. Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah jelas, Ibu. Oke, sambil menunggu temannya juga hadir, mungkin saya isinya, siapa ketua kelasnya? Ketua kelasnya sudah ada di sini. Yang bagus, Belum, Ibu. Yang bagus sinyalnya siapa? Oke, saya minta tolong satu orang ya untuk invite temannya kalau ada yang masuk ya. Oke, saya mungkin kalau Angelia bagus sinyalnya ya, boleh ya. Saya jadikan co-host ya. Saya, Ibu. Oh, Marianus ya. Oke, tunggu ya. Ya, Ibu. Marianus, oke. Nanti invite temannya ya yang masuk. Oke, saya jadikan. Ya, Ibu. Oke, sudah saya jadikan co-host. Invite temannya ya, kalau misalnya ada yang bergabung. Ya, Ibu. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas terkait pangan fungsional. Apa sih itu pangan fungsional? Kenapa perlu kita pelajari ya di dalam mata kuliah teknologi hasil peternakan? Oke, kita lihat. Untuk materi kita, outline-nya akan membahas terkait dengan apa sih atau pengertian atau definisi dari pangan fungsional. Terus yang kedua, terkait dengan yang persyaratan yang dijadikan sebagai pangan fungsional. Terus yang ketiga adalah jenis bahan yang mengandung komponen bioaktif yang berguna bagi kesehatan. Yang keempat, jenis-jenis pangan fungsional beserta contohnya, serta bagaimana kira-kira prospek pangan fungsional di masa yang akan datang. Oke, di sini ada berapa definisi terkait dengan pangan fungsional. Kalau sebenarnya yang mencetuskan yang pertama ya terkait dengan pangan fungsional itu lebih ke negara-negara yang berkembang. Salah satunya adalah Jepang. Di sini dia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan fungsional atau biasa disebut sebagai FOSU ya, atau food for specific health use. Jadi artinya suatu makanan yang lebih ke arah kesehatan ya. Jadi lebih digunakan ke arah kesehatan ya. Yaitu makanan yang memiliki efek spesifik terhadap kesehatan karena ada kandungan senyawa kimia tertentu pada makanan. Jadi istilahnya dalam artian bahwa pangan fungsional ini lebih ke arah bagaimana menghasilkan suatu pangan yang lebih ke spesifik ya terhadap kesehatan bagi manusia ya. Terus di sini menurut Goldberg tahun 94 bahwa pangan fungsional adalah makanan bukan kapsul, bukan pil atau tepung yang berasal dari ingredient alami. Jadi menurut Goldberg bahwa pangan fungsional adalah suatu makanan yang berasal dari ingredient alami ya. Jadi karena dia berasal dari ingredient atau bahan tambahan alami pasti lebih mengarah kepada kesehatan ya.
tetapi dia bukan modelnya dalam bentuk kapsul, bukan modelnya dalam bentuk pil ataukah tepung ya. Terus di sini lagi ada yang definisi lain terkait dengan pangan fungsional. Menurut the first international conference ya on East-West perspective on functional food itu tahun 96, bahwa di sini menyatakan bahwa pangan fungsional itu adalah pangan yang karena kandungan komponennya aktif dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat gizi yang terkandung dalamnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya dari beberapa definisi, lebih pangan fungsional ini lebih ke arah bagaimana menghasilkan suatu pangan yang dikonsumsi oleh manusia itu lebih ke arah bagaimana menghasilkan atau lebih ke arah kepada efek kesehatan bagi manusia ya, karena mengarah kepada kesehatan pasti dia menggunakan bahan-bahan yang lebih menghasilkan bahan makanan yang atau bahannya berasal dari ingredient alami ya. Oke, terus kalau di sini menurut Ballet POM adalah pangan yang secara alami atau maupun telah melalui proses mengandung atau satu lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kalau kita merujuk memang lebih ke arah kesehatan ya, dari beberapa pengertian terkait dengan pangan fungsional. Minta izin deh, saya angkat telepon dulu ya. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Oke, tadi kita sudah memberikan gambaran terkait dengan definisi dari pangan fungsional, terus kita masuk ke dalam persyaratan pangan fungsional itu ya. Jadi secara umum ya, yang menjadi persyaratan terkait dengan pangan fungsional itu ada 3 ya, 3 dasar. Yaitu yang pertama sensori, yang kedua nutrisional, yang ketiga ada fisiologikal ya. Jadi inilah 3 syarat terkait dengan pangan fungsional ya. Yang pertama pasti sensori, yang kedua adalah nutrisi, yang adalah fisiologikal. Jadi bukan cuma menghasilkan pangan fungsional ya, tetapi sebenarnya produk-produk pengolahan hasil juga lebih ke arah ketiga ini ya. Jadi tetapi secara umum untuk produk pengolahan hasil memang untuk dari segi nutrisi tidak terlalu diperhatikan, tetapi yang biasa umumnya diperhatikan itu adalah dari segi sensorinya ya. Jadi bagaimana produk yang kita buat ini itu lebih disenangi oleh orang dan itu akan bisa dari segi ekonomi bisa laku ya. Jadi makanya biasa suatu produk-produk pangan ya, apakah dia produk hasil ternak atau hasil dari pertanian dan sebagainya, pasti itu sebelum diedarkan ya, sebelum dijual di pasaran itu biasa ada istilahnya kajian atau analisis terkait dengan sensorinya ya. Ada istilah bagaimana pengujian secara organoleptik ya, apakah dari segi rasa, dari segi warna, dari segi penampilan itu sangat disenangi oleh masyarakat ya, atau konsumen yang akan membelinya ya. Oke.
Tetapi kalau untuk pangan fungsional, selain dari sensorinya, juga dia berkaitan dengan nutrisinya juga, ya. Terus yang ketiga itu adalah fisiologinya, ya. Kira-kira ya pangan fungsional yang kita hasilkan ini itu memberikan pengaruh yang menguntungkan tidak secara fisiologi oleh tubuh kita. Jadi lebih ke arah bagaimana menghasilkan suatu pangan yang dari segi kesehatan bisa dijamin, ya, bahkan meningkatkan kesehatan kita, ya. Misalkan produk-produk minuman, ya, misalkan seperti yogurt, ya, susu fermentasi dan beberapa produk-produk fermentasi biasa itu dihasilkan atau merupakan suatu pangan fungsional, ya, karena lebih mengarah kepada aspek kesehatan. Jadi bagaimana susu fermentasi ini sangat digunakan untuk manusia terkait dengan kesehatan. Oke, untuk selanjutnya ini terkait dengan fungsi fisiologi yang diharapkan dari pangan fungsional. Yang pertama itu pencegahan dari timbulnya penyakit, artinya dari produk pangan fungsional ini seperti susu fermentasi, kira-kira manfaatnya apa? Ya, apakah memberikan hasil atau terkait dengan pencegahan atau timbulnya penyakit? Ya, misalkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jantung koroner atau disebabkan oleh apa istilahnya penyumbatan pembuluh darah, ya. Dari situlah menghasilkan suatu produk pangan fungsional, ya. Salah satunya itu adalah salah satu produk fermentasi, ya, atau susu fermentasi itu lebih ke arah kesehatan, ya. Jadi menghasilkan suatu minuman yang mengarah kepada kesehatan, ya. Terus yang kedua itu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus yang ketiga regulasi atau istilahnya kalau kondisi ritme fisik tubuh yang berlebihan, ini yang memberikan ketika kita makan pangan fungsional ini itu lebih menstabilkan kondisi tubuh atau kondisi fisik tubuh kita. Terus yang keempat memperlambat proses penuaan, dan kelima adalah menyehatkan kembali atau recovery. Jadi umumnya biasa untuk produk-produk fermentasi atau susu fermentasi itu lebih ke arah bagaimana pencegahan penuaan dini, pencegahan penyakit-penyakit kardiovaskular atau penyumbatan pembuluh darah, ya, lebih ke arah itu. Selain itu menyehatkan saluran pencernaan, pencegahan diare, ya, karena pada umumnya yang konsumsi dalam bentuk segar tidak semua manusia itu mampu mencerna serat kasar yang bukan mampu mencerna serat kasar, mampu mencerna laktosa, ya, yang terdapat dalam susu, ya. Jadi makanya salah satu langkah bagi orang yang masih ingin mengkonsumsi susu, ya, tetapi dia ada batasannya karena enzim yang mencerna laktosa itu sudah tidak ada lagi, atau enzim laktase sudah tidak ada lagi. Jadi kalau misalkan tidak ada enzim laktase, pasti itu yang akan menyebabkan orang diare, ya. Jadi makanya biasa ada orang yang minum susu itu langsung biasa diare, fesesnya encer dan sebagainya, ya, karena itu lagi kondisi fisiologi dari tubuhnya itu tidak mampu mencerna. Jadi solusinya itu adalah dengan suatu produk, ya, seperti susu fermentasi, karena laktosa ini sudah diurai, ya, menjadi suatu asam laktat yang bisa langsung dicerna oleh tubuh. Jadi tidak akan berefek kepada gangguan kesehatan atau penyakit-penyakit yang lain seperti diare. Jadi ini suatu solusi bagi orang yang masih ingin konsumsi susu, tapi karena kondisi tubuhnya tidak mampu lagi mencerna laktosa di dalam tubuhnya, makanya susu fermentasi itu adalah salah satu solusi yang dilakukan. Oke, terus selain itu harus merupakan produk pangan, ya, bukan berbentuk kapsul, tablet atau bubuk yang berasal dari bahan yang tadi, ya. Jadi sebenarnya bahwa suatu produk atau pangan fungsional itu salah satu yang menjadi harus atau menjadi persyaratan, ya, selain 3 itu ada juga yang berkaitan dengan
produk itu bisa dicerna oleh tubuh kita ya. Oke. Di sini bisa dicerna oleh tubuh, terus dia memiliki peran dalam proses tubuh tertentu, misalnya memperkuat mekanisme pertahanan tubuh, mencegah penyakit tertentu, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan. Ya, jadi inilah beberapa fungsi yang lain ya terkait dengan pangan fungsional. Oke. Terus selain itu, selain persyaratan, selain fungsi, juga ada berapa terkait dengan komponen bioaktif ya dan pengaruhnya terhadap kesehatannya. Jadi artinya pangan fungsional yang dihasilkan ini selain berasal dari ingredient alami, terdapat juga komponen bioaktif ya. Artinya komponen bio dari biologis ya, aktif yang dapat merangsang atau artinya istilahnya lebih ke arah komponen itu dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan kita ya. Misalkan komponen-komponen bioaktifnya itu terkait dengan karotenoid, ini yang biasa umumnya penambahan beta karoten ya di dalam suatu produk pangan, terus terkait dengan serat pangan ya, biasanya ini dikonsumsi bagi orang-orang yang memang selalu mengalami kesulitan dalam BAB ya, jadi karena kandungan seratnya yang kurang, jadi perlu ada tambahan serat pangan. Terus yang ketiga itu terkait dengan asam lemak ya, asam lemak yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Terus yang umum juga terkait dengan flavonoid ya, flavonoid itu lebih ke arah pangan yang antioksidan ya, untuk mencegah terjadinya penuaan dini ya. Terus selain itu yang misalkan penambahan mineral, terus vitamin, antioksidan ya. Mineral, vitamin ini biasa produk-produknya itu yang produk susu formula atau susu yang dikonsumsi oleh orang yang manula ya, yang sudah tua biasa, ataukah bagi ibu hamil ya, biasa dia konsumsi susu. Dan memang sebenarnya susu itu banyak mengandung vitamin dan mineral ya, tetapi dalam dosis yang masih rendah ya. Tetapi karena untuk kehamilan kan dia membutuhkan banyak kalsium, ya, banyak mineral, jadi makanya biasa untuk susu yang dikhususkan untuk orang hamil biasa ditambahkan berapa mineral yang memang dibutuhkan dalam kesehatannya. Ya, jadi inilah komponen-komponen bioaktif yang digunakan terkait menghasilkan pangan fungsional yang lebih ke arah kesehatan. Terus selain itu ada istilah probiotik ya. Probiotik ini kayak kemir, lactobacillus ya. Jadi terkait dengan produk-produk susu fermentasi ya. Jadi ada beberapa kemir yang contohnya seperti Saccharomyces cerevisiae yang umumnya masuk dalam golongan gas ya, yang digunakan dalam produk fermentasi seperti pembuatan kefir ya, terus lactobacillus yang biasa umumnya digunakan dalam pembuatan yogurt dan Yakult dan lain sebagainya ya. Jadi inilah terkait komponen bioaktif yang sengaja ditambahkan di dalam pangan fungsional karena lebih ke arah bagaimana menghasilkan suatu produk atau pangan fungsional yang memberikan efek atau memberikan pengaruh terhadap kesehatan. Selain itu juga suatu pangan fungsional yang lebih bagaimana menghasilkan suatu pangan yang dari sensori juga bisa disenangi oleh orang, terus dan dari fungsinya juga sangat menguntungkan ya. Oke. Berikut ini adalah jenis-jenis pangan fungsional ya, beserta contohnya. Yang pertama itu berapa jenis fungsional ya, jadi ada berapa yang pengelompokan pangan fungsional, yaitu pertama itu berdasarkan sumber pangannya. Kalau berdasarkan sumber pangan pasti ada dua ya, apakah dia berasal dari nabati ataukah berasal dari hewani ya. Produk pangan fungsional ini diperoleh dari mana ya? Sumber bahan utamanya itu diperoleh dari mana? Apakah dari nabati,
Misalkan contohnya dari tumbuhan, misalnya kedelai, beras merah, tomat, anggur, dan bawang putih atau dan sebagainya ya. Ataukah sumber-sumber dari bahan utamanya dari hewan ya, misalkan dari ikan, daging dan sebagainya ya. Oke, terus berdasarkan cara pengolahannya dibagi atas 3 ya, jadi pangan fungsional alami. Terus yang kedua adalah pangan fungsional tradisional, yang ketiga adalah pangan fungsional modern ya. Yang dari alami ini cara pengolahannya lebih natural ya. Jadi proses pengolahannya itu tanpa proses pengolahan atau tambahan-tambahan yang lain ya, tetapi sudah tersedia dari alam ataukah dari kandungan nutrisi yang dari produk atau bahan utama yang digunakan ya. Terus yang kedua itu pangan fungsional tradisional. Di sini merupakan pangan fungsional yang diolah secara tradisional, mengikuti cara pengolahannya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Misalkan kayak produk-produk lokal ya, seperti dadi itu dari Sumatera, memang memanfaatkan atau cara proses pengolahannya memanfaatkan dari jenis bakteri yang terdapat dalam bambu itu ya, dalam proses pembuatan dadi ini atau fermentasi. Terus ada juga yang dari Sumatera Utara disebut juga dali, yaitu adalah produk-produk fermentasi ya. Terus sekoteng, tempe, tape, dan jamu ya. Jadi untuk pengolahan fungsional tradisional ini lebih ke arah produk-produk olahan yang memang sudah ada sejak dahulu ya, yang diolah zaman-zaman dahulu ya, dan pada umumnya proses pengolahan dengan fermentasi itu adalah salah satu proses pengolahan yang sudah lama ya, sudah lama dilakukan oleh nenek moyang kita ya, dan sampai sekarang pun juga banyak manfaat terkait dengan pengolahan yang secara fermentasi ya, terkait dengan kesehatan. Jadi saat ini untuk produk-produk fermentasi itu lebih ke arah kesehatan ya. Jadi bagaimana menghasilkan pangan yang lebih ke arah kesehatannya. Jadi makanya biasa untuk riset yang terkait dengan fermentasi itu lebih ke arah kesehatannya. Bagaimana mencegah terjadinya suatu penyakit ataukah efek antioksidan dan lain sebagainya ya, terkait dengan kesehatan pada manusia. Terus yang ketiga itu adalah pangan fungsional modern. Ya, ini yang drastis sudah berkembang ya. Jadi pangan fungsional modern ini merupakan pangan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru ya. Jadi dari hasil istilahnya dari pengolahan yang secara tradisional ini yang kemudian dikembangkan oleh suatu industri ya. Jadi dari hasil kajian yang dia lakukan, makanya dia menghasilkan suatu metode-metode baru ya dalam hal menghasilkan suatu produk pangan fungsional yang lain ya. Oke, berikut ini adalah beberapa contoh ya terkait dengan pangan fungsional modern. Terus yang di sebelah kanan itu adalah terkait dengan pangan fungsional modern yang sudah dijual di pasar ya. Jadi kalau adik-adik sudah lihat ya terkait dengan produk-produk itu, dan umumnya adik-adik sudah pernah mengkonsumsi ya. Jadi sudah familiar di telinga kita ya terkait dengan pangan fungsional, walaupun memang secara detail adik-adik belum memahami ya, tetapi adik-adik sudah pernah atau bahkan sudah mengkonsumsi produk-produk yang notabene sebagai pangan fungsional itu ya. Jadi yang untuk produk-produk hewani ya, ini adalah yogurt ya. Jadi yogurt merupakan salah satu jenis produk pangan fungsional ya, lebih mengarah ke kesehatan. Terus air dengan penambahan oksigen ya, biasa sudah banyak dijual. Terus air heksagonal, susu kedelai, susu dengan penambahan suplemen, susu rendah lemak ya. Jadi kalau adik-adik pergi di supermarket
Kalau itu biasa ada yang susu ultra, maksudnya susu yang dalam kemasan itu, susu pasteurisasi yang biasa ada skim, ada krim ya. Jadi kalau skim yang memang lemaknya rendah atau bahkan tidak ada, ataukah yang bagi orang yang ingin menambah berat badan, biasa dia lebih memilih yang susu krim ya, yang full krim ya, karena artinya dapat meningkatkan daya energi dan sebagainya ya. Tapi orang yang masih mau mengkonsumsi susu tetapi dia menghindari kadar lemak atau lemak-lemak tak jenuh, ya biasa dia konsumsi susu yang jenis skim ya. Oke. Terus ada juga garam dapur dengan penambahan yodium ya, penambahan yodium ya. Terus nutrisi untuk makanan bagi diabetes ya, itu adalah salah satu produk pangan fungsional. Terus ada juga bumbu masak dari herbal pengganti ya, jenis gitu. Ya. Jadi inilah beberapa contoh-contoh pangan fungsional modern ya, dan umumnya sudah pasti atau sudah dijual di pasar. Oke. Untuk slide selanjutnya ini berkaitan dengan pangan fungsional yang dibuat khusus ya. Jadi menghilangkan komponen yang diketahui menyebabkan efek buruk jika dikonsumsi, misalkan protein alergen. Jadi biasa ini bagi orang-orang yang sangat alergi ya. Biasa yang produk-produk yang memiliki atau menyebabkan alergi yang tertinggi itu bagi produk-produk yang memiliki kandungan protein tertinggi ya, protein tinggi. Terus yang kedua, meningkatkan konsentrasi komponen yang memiliki efek baik terhadap kesehatan maupun komponen nutrisi dan maupun komponen non nutrisinya yang secara alami sudah terdapat dalam makanan tersebut ya. Terus yang ketiga itu terkait dengan menambahkan suatu komponen yang memiliki efek terhadap kesehatan yang sebelumnya tidak terdapat pada makanan tersebut ya. Jadi apakah pangan fungsional ini memang sudah secara alami terdapat di dalam bahan pangan tersebut, ataukah memang sengaja ditambahkan ya di dalam pangan tersebut ya. Oke, ini berapa terkait dengan komponen-komponen zat gizi ya. Jadi misalnya penambahan vitamin A, asam lemak omega 3 ya, terus kalsium, asam folat, asam besi, yodium, dan beberapa jenis oligosakarida yang membantu pertumbuhan mikroflora yang dibutuhkan oleh usus ya. Jadi inilah beberapa komponen-komponen zat gizi yang umumnya ditambahkan di dalam pangan ya. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu terkait dengan bagaimana prospek pengembangan dari pangan fungsional ini. Yang pasti karena kan berkaitan dengan kesehatan, ya pasti orang secara modern ya, bagi orang modern pasti lebih meningkatkan kesadarannya ya akan pentingnya makanan dalam pencegahan penyebaran penyakit ya. Walaupun memang beberapa penyakit ya itu memang hampir sebagian besar itu disebabkan oleh faktor genetik, tetapi ada beberapa juga penyakit yang memang disebabkan oleh karena faktor luar ya, seperti salah satunya adalah makanan. Ya. Jadi semakin modern seseorang ataukah seseorang berada di negara-negara maju, pasti itu dia akan memiliki atau kesadaran yang tinggi ya terhadap bagaimana makanan yang dikonsumsi ya untuk mencegah beberapa penyakit. Terus yang kedua, tuntutan konsumen akan adanya makanan yang memiliki sifat lebih ya, yaitu memiliki kandungan ingredient fungsional ya. Jadi produk atau pangan fungsional ini dihasilkan oleh suatu industri ya, itu disebabkan oleh marketnya atau pasarnya ya, karena untuk konsumen itu lebih mengarah bagaimana atau tuntutan dari konsumen itu terkait dengan makanan yang dikonsumsi, dia memiliki sifat yang lebih ya, terkait dengan ingredient yang ditambahkan ya. Terus yang ketiga,
pengalaman masyarakat mengenai alternatif medicine ya. Jadi artinya kalau untuk pengobatan-pengobatan biasa masyarakat memiliki pengalaman ya terkait dengan bagaimana pengobatan alternatif ya. Jadi pengobatan alternatif dengan memanfaatkan bahan-bahan alami atau terkait dengan bahan bioaktif yang terdapat dalam bahan pangan tersebut dan sebagainya yang memberikan bantuan ya terhadap pengobatan-pengobatan alternatif. Terus yang prospek yang keempat itu terkait dengan studi epidemiologi mengenai prevalensi penyakit tertentu yang ternyata dipengaruhi oleh kebiasaan makan dan bahan yang dimakan oleh populasi. Ya, jadi berdasarkan hasil prevalensi dari satu penyakit bahwa penyakit tertentu itu lebih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan makan seseorang. Jadi lebih ke arah makanan yang dikonsumsi tersebut menghasilkan atau menyebabkan penyakit yang baru. Oke, untuk materi Ibu sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin tugasnya Ibu share dulu ya untuk tugasnya. Untuk tugasnya, sebenarnya Ibu sudah sematkan di minggu ke-14 ya, nanti adik-adik presentasikan di tanggal 29 November ya, terkait dengan tugasnya. Dan dan di sini ya. Dan di sini dari berapa jenis atau contoh dari pangan fungsional, adik-adik pilih salah satunya. Adik-adik pilih salah satunya, terus kalian ulas, kalian kaji, kalau perlu ada foto, ada apa, dan sebagainya. Dan yang jelas bagaimana kalian berimajinasi atau bagaimana kalian menafsirkan ya terkait dengan salah satu produk pangan fungsional yang adik-adik pilih ya. Kemudian pilihlah, jadi tugasnya itu tugas kelompok ya. Jadi tugasnya dibagi 5 kelompok ya. Jadi ada 5 kelompok dan nanti tugas tersebut akan dipresentasikan, jadi dibuat dalam bentuk PowerPoint. Jadi tugasnya dibuat dalam bentuk Word dan itu dalam bentuk Word-nya semua peserta ya. Walaupun tugasnya dibuat dalam kelompok ya. Jadi tetap yang diupload itu sama ya. Usahakan sampulnya juga menampilkan nama-nama kelompoknya ya. Dan itu diupload dalam bentuk file PDF ya. File PDF, batas pengerjaannya sampai tanggal 29 November jam 2 ya. Dan nanti jam 2:30 kita akan presentasikan. 2:30 adik-adik akan presentasikan satu-satu ya. Jadi adik-adik menyiapkan selain file PDF-nya juga menyiapkan PowerPoint-nya ya. Jadi yang PowerPoint-nya itu yang akan dipresentasikan. Jadi adik-adik menyusunnya atau bekerja sama dari anggota kelompoknya. Kemudian dari anggota kelompok itu nanti sudah istilahnya sudah mengatur ya, yang mana menjadi moderator, yang mana yang menjadi yang memaparkan, bagian yang mana yang menjawab pertanyaan dan sebagainya ya. Jadi di sini Ibu akan melihat kekompakan dari kelompok, terus terkait keaktifan dan sebagainya ya. Oke, sudah bisa dipahami terkait dengan tugasnya. Untuk pembagian kelompoknya kayak bagi 5 kelompok. Mungkin Ibu langsung bagi aja atau kalian yang memilih sendiri ya. Kalau saya lihat di sini ada 35 orang. 35 orang kalau dibagi 5 kelompok ada 7. Jadi masing-masing kelompok ada 7 orang. Tapi Ibu tidak tahu ya dari 35 orang ini aktif
masuk kuliah atau tidak? Saya tidak terlalu paham ya. Atau kita langsung aja ya, bagi? Boleh? Atau ketua kelasnya sudah ada? Ketua kelasnya ada di room ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Kalau bisa langsung bagi saja, Bu. Wakilnya? Nggak ada ya? Oke, Ibu bagi aja ya. Ini nanti Ibu sematkan, sebenarnya Ibu sudah sematkan di e-learning minggu ke-14. Nggak tahu apakah adik-adik sudah bisa melihat atau tidak, tetapi kalau memang tidak, Ibu akan langsung sematkan di minggu 13 ya. Nanti di minggu ke-14 adik-adik mendapatkan atau mempresentasikan tugasnya ya. Oke, Ibu stop dulu yang ini. Saya share aja ya yang Oke, adik-adik sudah mau Mandi kok. Bebek. Kawan mandi kok. Oke, apakah adik-adik sudah bisa melihat ini tampilannya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, Ibu langsung bagi ya. Nomor 1 sampai 7 ya, kelompok 1. Yang kelompok 1 itu Alfonso, Angelia, Acela, Aprilia Marince, Brian Jedami, yang kelima adalah Elizabeth, yang keenam adalah Erces, yang ketujuh adalah Chelsea Bait. Ya. Kalau adik-adik tampilannya seperti ini tidak ya? Untuk adik-adik bisa melihat peserta yang mengambil mata kuliah tidak? Bisa, Ibu. Lihat, Ibu. Bisa. Bisa, Ibu. Bisa lihat, Ibu. Nah, ya. Oke. Jadi kelompok Bisa, Ibu. 1, kelompok 1 itu dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Terus kelompok 2 itu dari nomor 8 sampai 14. 8 sampai 14. Kelompok 2 itu ada Gaudensia, Gerilian, Ignatius, Irnosius, Christina, Maria Assunta dengan Maria Lady Diana ya. Itu kelompok 2. Terus kelompok 3 dari nomor 14 sampai 21 ya. Itu terdiri atas Maria dari nomor 5 sampai 21 ya. Dari Marianus, terus yang kedua adalah Mario, yang ketiga adalah Marcelinus, yang keempat adalah Marlinda Osin, kelima ada Matilda, keenam ada Nisan Omatan, ketujuh ada Noni Apensi ya. Itu kelompok 3 ya. Terus kelompok 4 nomor 22 sampai 28 ya. Banyak yang tidak absen ya. Nurianti, Oksen, Oksi Anderson, Octavianus, Oyan, Raymond, sama Robertus. Oke, bisa nanti minta tolong satu orang ya. Nanti umumkan di grup terkait dengan tugasnya itu. Terus kelompok yang terakhir dari nomor 29 sampai 35 ya. Ada Rudianus, Celestinus, Stanislaus, Tamara, Yuliana, Yusrin dengan Yusuf Aumi. Jadi itu yang terakhir kelompok yang kelima ya. Oke. Oke. Oke, yang ini belum absen memang tidak masuk ya atau bagaimana? Oke,
Sebelum Ibu akhiri, siapa tahu ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi pangan fungsional, terus atau ada yang ingin mau ditanyakan ya terkait dengan tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari 35 orang yang hadir pada hari ini ada 19 orang. 18 orang dengan ini. 18 orang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti tugasnya dipresentasikan di... Tadi tugasnya sudah dicatat ya. Kalau sudah dicatat, Ibu nggak perlu sematkan di learning. Sebenarnya Ibu sudah sematkan. Belum dicatat Ibu. Oh ya, nanti Ibu sematkan ya di learning. Sebenarnya Ibu sudah sematkan di... Coba cek dulu di minggu ke-14, apakah adik-adik sudah bisa melihat tugasnya apa tidak. Minggu 14 itu. Coba cek. Sudah bisa Ibu. Sudah bisa. Sudah bisa Ibu. Oh ya, oke. Jadi nggak perlu lagi saya sematkan di minggu ini ya. Tetapi saya sudah sematkan di minggu 14. Adik-adik saya kasih waktu sampai tanggal 29 ya tadi katanya sampai jam 2 ya. Karena setengah 3 kan kita ada perkuliahan dan adik-adik persiapkan diri adik-adik untuk mempresentasikan tugasnya di tanggal 29 itu. Ya, nanti untuk linsumnya untuk minggu depan Ibu akan tahukan lagi dan persiapkan terkait dengan tugasnya ya. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Jadi walaupun kerja kelompok masing-masing juga tetap mengupload ya tugasnya. Tetapi kan di sampulnya tetap tertulis ya kelompok berapa, terus nama anggotanya dan sebagainya ya. Ibu, kalau disematkan dalam e-learning itu yang Word-nya ya Ibu? Yang file PDF ya, file PDF. Iya Ibu. Iya. Berarti yang presentasinya yang PowerPoint-nya Ibu? Iya, PowerPoint. Nanti Ibu rekor lagi ya pada saat pemaparannya. Baik Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo Ibu, saya mau bertanya Ibu. Ya boleh. Siapa? Ibu, ini soal daftar nama yang tadi Ibu sudah tampilkan. Saya mau tahu Ibu kalau ada teman beberapa yang keterangan namanya itu ada tanda hijau, sedangkan yang lain itu tanda merah. Ibu, saya mau tahu itu yang membedakan. Itu maksud apa Ibu? Oh ya. Oke, yang tanda merah, tanda hijau ya, warnanya. Oke, yang warna hijau itu artinya dia sudah isi presensi. Jadi makanya berubah jadi warna hijau. Oke, yang merah itu artinya dia belum presensi, belum mengisi daftar hadir. Christina, Oh iya Ibu, saya mau tanya soalnya tadi saya sudah isi presensi tapi daftar peserta yang ada tadi berwarna merah Ibu. Oh iya Kak, Christina ya? Iya Ibu. Atau saya absen aja satu-satu ya? Yang warna merah ini. Mungkin lambat absen Ibu. Oh lambat. Oke. Brian ada, biar terekor supaya itu juga masih akan dicek lagi ya. Brian ada? Ada ya? Erces? Nggak ada? Chelsea Bait? Ada Ibu. Ada, Chelsea Bait. Terus Ignatius ada, Irnosius nggak ada, Christina Loka yang tadi ya ini. Ada Ibu. Ya Ibu. Ini mungkin jaringannya Christina kurang bagus ya, jadi makanya belum ter-save. Oke, terus Maria Asulta. Hadir Ibu. Atau nanti yang belum absen atau belum mengisi daftar hadir cek kembali ya. Terus Mario Alfred. Ada Marcelinus.
Nggak ada. Merlinda? Merlinda? Ada, Bu. Ada, Bu. Ini belum mengisi daftar hadir ya, Merlinda? Iya, Bu, Mas. Tidak kedengaran suara, Bu. Soalnya di sini hujan, Bu. Oh iya iya. Oke. Nisan Omatan. Nisan Omatan nggak ada ya. Nurianti. Nurianti. Nurianti ada? Nggak ada ya. Oksen. Nggak ada. Oksi Anderson. Nggak ada. Oyang. Nggak ada. Raymond. Robertus. Rudianus. Celestinus. Tamara. Yuliana. Hadir, Ibu. Hadir, Hadir, Ibu. Ibu. Ini Tamara memang belum absen ya? Saya sudah absen, Ibu. Oh, sudah ya. Tapi tidak Iya, Ibu. tidak tersimpan di sini ya. Iya, Ibu. Dari tadi sebelum masuk saya sudah absen, Ibu. Yuliana Jun. Hadir Ibu. Ini juga belum mengisi daftar hadir. Sudah Ibu, sudah. Oh, gitu. Yusrin A. Yusrin. Yusrin Dami. Nggak ada ya. Nggak tahu apakah tersimpan ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi dicek kembali ya yang belum mengisi presensinya. Oh ya, Ibu sudah save ya. Jadi artinya udah hadir. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, adik-adik ini ya, cari teman kelompoknya, diskusikan terkait, pilih salah satunya ya, terkait dengan tugasnya, dan tugasnya itu Ibu tautkan di minggu ke-14 ya, dan adik-adik uploadnya, yang diupload itu yang diunggah adalah file bentuk PDF ya, jangan selain file PDF, jangan diunggah karena biasa kadang tidak bisa tersimpan ataukah misalkan bisa terupload tetapi Ibu tidak bisa membacanya atau membukanya ya, karena file yang diinginkan adalah file dalam bentuk PDF ya. Terus selain file PDF juga disiapkan tugasnya dalam bentuk PowerPoint ya, yang akan nanti dipresentasikan pada saat minggu depan ya, yang akan dipresentasikan pada minggu depan. Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri perkuliahan hari ini dan sampai berjumpa minggu depan. Bagi teman-teman yang tidak hadir, saya minta tolong untuk satu orang ya mengumumkan di grup supaya temannya yang tidak hadir di grup itu ataukah masing-masing anggotanya yang masuk dalam anggota kelompoknya itu mencari tahu temannya ya. Mudah-mudahan di kelas ini saling mengenal ya. Sudah saling mengenal ya, karena kalian angkatan semester 5 ya, artinya sudah pernah ada pertemuan tatap muka ya sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik sudah bisa saling mengenal di antara teman-temannya dan mudah-mudahan bisa saling bekerja sama ya dalam menyelesaikan tugasnya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya mengikuti perkuliahan hari ini. Ibu mohon maaf jika ada perkataan atau tindakan yang membuat adik-adik kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan sampai berjumpa minggu depan ya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Selamat kasih. sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu akhiri ya in meeting. Baik, Ibu. Terima kasih.